Allah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususun ila ruh Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad Ali bin Hajar Asqalani Syai'ulillahi ta'ala lahul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ثم خصوصا إلى روح الشيخ حسن سليمان النوري علوي عباس المالكي الشيء لله تعالى لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت. Kita lanjutkan kemarin masih tentang bab sholat jamaah, tepatnya masih di hadis yang pertama, yakni mafhumnya sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri dengan kadar yakni 27 derajat, atau dalam riwayat lain khamsin wa ashrina juz'an, 25 juz. Kali ini kita ke tahlilul lafzi, makna secara lafaz. Al-jamaah, jamaah, bahasa Indonesianya apa jamaah? Bahasa Indonesianya apa? Jamaah, sama ya? Jamaah ya? Jamaah, jamaah. Ya. Lughatan, jamaah secara bahasa at-ta'ifah min kulli syai'in, artinya adalah satu bentuk kumpulan apapun itu, maka disebut jamaah. Ini arti secara bahasa. Kumpulan manusia jamaah. Kumpulan baju jamaah. Kumpulan hewan jamaah. Apa saja bentuknya yang punya nyawa ataupun tidak punya nyawa alias benda, secara bahasa itu adalah jamaah. Artinya kumpulan segala sesuatu itu disebut jamaah. Ya. Kumpulan syaitan, jamaah syaitan. Ya. Jamaah juga mereka, tapi jamaahnya bahas untuk menghancurkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ta'lim mereka begitu, membahas strategi, ya, dari kitabnya yang dikarang oleh iblis laknatullah alaihi. Bagaimana nih caranya supaya keturunan Nabi Adam dari golongan pedagang licik dalam berdagang. Dibentuklah timnya. Mulai dari atas sampai bawah ada semua. Ya. Kemudian dibuatlah sekutu dari golongan manusia. Karena yang namanya syaitan dari golongan jin itu tidak bisa langsung berkomunikasi dengan keturunan Nabi Adam, maka dibentuklah sekutu dari manusia. Dipilih siapa nih yang berbakat jadi sekutunya syaitan. Ya. Cari mereka, ada timnya, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pertama, yang tidak punya ilmu ciri-cirinya. Kedua, yang tidak suka ibadah syariat. Ketiga, dia beribadah hanya untuk kepentingan dunia. Maka ini ada
di kriteria calon sekutunya syaitan. Nggak punya ilmu, nggak suka ibadah syariat, sukanya ibadah untuk tujuan dunia. Wah, diintai itu. Nanti pasti saatnya dipilihlah, ya. Dibuat momen seakan momen itu momen yang tidak terlupakan. Tiba-tiba Hadi ya, pergi jalan-jalan dengan kita healing ke salah satu gunung, ketinggalan di belakang, ya, jatuh dari bukit nggak apa-apa. Padahal jatuh dari bukit yang tinggi. Jadi dia ngerasa terheran-heran dan ngerasa dirinya itu ada pendampingnya, malaikat. Akhirnya diceritakan ya kepada kita semua, kalau tadi saya jatuh dari bukit nggak apa-apa. Ya. Diceritakan lagi kalian yang ke orang-orang, ya Hadi kemarin healing jatuh dari bukit nggak apa-apa. Nyambung lagi dari Sukaselamat ke Tanjung Kerta. Wah, nyambung akhirnya ada banyak yang penasaran siapa sih Hadi itu datang ke rumahnya. Awalnya penasaran, ya. Ternyata setelah dicek, iya benar nggak apa-apa badannya. Padahal jatuh dari bukit, ya. Di bawahnya ada batu, batunya pecah. Penasaran, coba-coba. Salah satu orang, wah ini nih sakti ini, ya. Keturunan, bawa air, minta didoain. Di situ fitnah setan mulai bekerja. Jadilah dia sekutunya syaitan. Dia enggak, padahal naudzubillah ini mah bukan Hadi kamu ya. Jadi sekutu syaitan GR. Naudzubillah. Biasanya begitu. Dia enggak kenal dengan ilmu syariat. Nol pendidikan agamanya, nol, bahkan enggak bisa sama sekali baca Quran. Akhirnya dimasukin fitnah setan. Dibisikin supaya dia suka ibadah. Tapi ibadahnya dibimbing oleh syaitan. Ibadahnya enggak mau jamaah sholatnya. Karena dibimbing oleh syaitan, disalah-salahkan sholatnya. Jumatnya juga enggak mau jamaah. Ditanyain Jumatnya di mana? Jumatnya di Arab. Ini bukan nyindir yang bukan, enggak. Ini hanya misal saja. Ya. Dibimbing oleh syaitan. Setiap kali dia mau sholat jamaah, maka ditarik oleh syaitan supaya jangan sampai sholat jamaah. Kalau sampai sholat jamaah, bertemu dengan orang alim, gawat. Makanya orang yang punya bakat seperti itu, biasanya mereka setelah mendapatkan fitnah syaitan, mereka diperintahkan oleh syaitan supaya gemar beribadah. Tapi ibadahnya sendiri. Supaya dibimbing oleh syaitan. Di antara ciri-ciri syaitan, kalau dia menulis kebesaran Allah itu untuk menghinakan. Contohnya, ya, ada orang misalnya dianggap sakti, ya, tapi dia nulis lafaz Al-Quran, bagus tulisannya, tapi nulisnya di WC. Dia itu syaitan, wali syaitan. Karena kebesaran Allah dihinakan. Ciri-cirinya seperti itu biasanya. Dia gila misalnya, tapi bisa nulis Arab, tapi nulisnya di WC. Lafaz Allah nulis di WC. Yang ini nggak bicarain orang ya. WC kita tuh ada lafaz Allah, tulis siapa tuh? Ya, nggak ada, hapus itu. Itu menghinakan itu, ya. Supaya orang awam itu melihat, oh dia bisa nulis Arab, tapi nulis Arabnya di mana tempatnya, di itu menghinakan. Itu ciri-ciri orang yang terkelabuhi oleh syaitan. Ya. Jadi kita jangan ngerasa terkagum-kagum dan terheran-heran. Ya. Yang seperti itu biasanya. Ya. Tiba-tiba dia diberikan fitnah dan diberikan pengetahuan oleh syaitan. Dibisikkan setiap kali ibadah, dibisikkan, diberikan pengetahuan. Tapi pengetahuan yang bertentangan dengan syariat. Kemudian dia dakwah lagi ke teman-temannya yang datang kepada dia. Seperti itu. Ya, itu diantara
at-ta'ifah minasyaitan, jamaah syaitan. Pembahasannya seperti itu. Itu satu sudut, ya. Belum lagi dari sudut macam-macam. Para alim ulama juga terkena fitnahnya. Ada khusus lagi tingkatan syaitannya lebih dahsyat lagi. Ya, makanya kita berlindung dan tetap minta doa hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini tetap murni, tetap tawajuh kepada Allah. Kembali lagi ke kitab, jamaah secara bahasa adalah at-ta'ifah min kulli syai'. Jadi kumpulan apa saja, baik itu benda mati maupun yang bernyawa disebut jamaah secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan secara syariat, pengertian syariat, ya, ribtu salatil ma'mum bi salatil imam. Kaitannya tentang salatnya makmum dengan salatnya imam. Ya. Jamaah secara syariat yakni hubungan antara salatnya makmum dan salatnya imam. Inilah yang dimaksud hadis ini tentang jamaah. Wa aqalluha imam wa makmum. Dan paling sedikit jamaah itu ada imam dan ada makmum. Ada imam dan ada makmum. Berarti minimal berapa? 2. Minimal 2. Ya. Ada imam, ada makmum. Laki-laki boleh nggak berimam ke perempuan? Haram. Nggak boleh. Ya. Perempuan mesti berimam kepada laki-laki. Perempuan berimam kepada perempuan? Boleh. Ya. Banci. Bermakmum atau menjadi makmumnya laki-laki, boleh nggak? Laki-laki sejati yang jadi imamnya, belakangnya banci, maka mesti begitu. Jangan sampai ada fitnah banci yang jadi imam. Nanti gemulai lagi. Ya, pengertian banci dalam agama Islam itu ada banci asli dan itu ada hukumnya. Dalam ilmu fikih disebut dengan khuntha. Itu banci asli. Allah ciptakan dia punya 2 kelamin. Itu banci asli, khuntha. Dan ada hukum fikihnya. Dia sholatnya di mana? Di barisan perempuan atau laki-laki? Maka dia sholatnya itu, dia condong kemana? Kalau dia condongnya kepada jiwa laki-laki, maka sholatnya di barisan laki, jangan menyamar di barisan perempuan. Dia condongnya ke jiwa perempuan, ya, maka dia sholatnya di perempuan dan dia mesti nutup aurat, ya. Jadi kasusnya mungkin dua-duanya alat kelaminnya itu berfungsi atau mungkin salah satunya tidak berfungsi. Kalau salah satunya tidak berfungsi, berarti ini jelas. Misalnya yang laki-lakinya tidak berfungsi, berarti dia perempuan, apalagi ada rahimnya. Itu khuntha. Itu banci asli dalam agama Islam, bukan dibuat-buat. Yang dibuat-buat haram hukumnya. Meskipun jiwanya saya laki-laki. Atau jiwanya saya perempuan. Tapi orang kelaminnya punyanya laki-laki. Maka nggak boleh dengan alasan jiwanya saya. Dia salah pergaulan. Dia salah didik. Dia salah mindset dari sejak kecil. Ya, maka mesti diluruskan dan mesti dibenarkan. Ya, adapun kalau kasusnya tadi banci asli atau bahasa Arabnya khuntha, silakan dia condong kemana. Ada nggak di Indonesia? Manganang sih itu pemain poli.
dia punya dua kelamin nggak? Nggak tahu ya, tapi isu-isu mah dia punya dua kelamin. Dia sempat ke perempuan. Ya, setelah dewasa, bahkan udah ikut voli kan ya. Udah masuk timnas, masih ke perempuan. Ya, tiba-tiba lambat laun kalau dirinya itu berjiwa laki-laki dan kebetulan wallahualam ini benar enggak isunya dia khuntsa. Itu enggak apa-apa. Ada, makanya syariat agama Islam memberikan hukumnya. Ya. Maka yang khuntsa mesti bermakmum kepada laki-laki dan laki-laki juga tidak seyogyanya untuk bermakmum ke khuntsa. Jangan. Ya, dia mesti makmum kecuali khuntsa dengan khuntsa atau khuntsa makmumnya perempuan. Nah, itu boleh. Ya. Jadi kalau sekarang yang terjadi itu kelaminnya jelas apalagi berfungsi, ngerasanya sebaliknya itu haram. Luruskan. Diluruskan. Itu salah pergaulan, salah diberikan mindset dari sejak kecil. Ya. Kalau enggak diluruskan bahaya. Sudah ada ceritanya kaum Nabi Lut, kaum Sodom yang mencintai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nanti Allah akan azab di balik tanahnya yang kemudian digencet, azabnya itu pedih, bukan main. Maka hari ini yang mengibarkan bendera pelangi, Ang Didi suka pelangi, tapi gara-gara ada kaum ini jadinya ternodai pelangi ini. Ya. Ang Didi itu suka pelangi, bahkan kadang-kadang Ang Didi sering selip tuh di kata-kata Ang Didi. Ya. Semoga sedih kalian berubah, ya, berreinkarnasi menjadi pelangi. Sekarang pelangi dijelek-jelekin gara-gara ada kaum LGBT. Jadi Ang Didi nggak enak lagi bikin puisi begitu. Ya. Tadinya helm motor tuh mau dibikin pelangi, tapi gara-gara ada LGBT, masang bendera pelangi nggak jadi karena lagi fitnah. Nanti dikira LGBT. Makanya seharusnya ini ada gerakan yang memurnikan pelangi. Pelangi itu bukan lambang LGBT. Soalnya keindahan pelangi jadi ternodai, ini bahaya. Ya. Pelangi kan mejikuni bini berkumpul. Merah, kuning, hijau jadi satu. Dibuat filosofi LGBT. Ya. Logika yang tidak diberikan hidayah di dalam hatinya seperti itu. Ya. Maka kalian minimal kalian mesti jelas berdiri di mana. Jangan diam, karena nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kalaupun kalian tidak bisa berjuang, ya, maka kalian jelas kalian berdiri untuk melawan orang-orang yang salah faham, orang-orang yang salah logika, orang-orang yang salah diberikan mindset sejak dari kecil. Ya. Bahaya kalau gitu. Bahayanya banyak sekali. Akan bermunculan penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Na'udzubillah. Dan yang paling bahaya murka Allah. Di Indonesia jangan ada kaum seperti itu. Terus gimana ini masalah benderanya nih? Aduh, bahaya nih bendera pelangi ternodai. Ya, LGBT ganti benderanya. Yang nggak ada warnanya. Apa yang nggak ada? Atau musnahkan, taubat. Taubat. Memang berat. Ya, kalau nggak berat, nggak diberi pahala. Makanya berat. Jihad kalian itu berubah. Merubah mindset kalian. Merubah perasaan kalian. Itu jihad. Itu pahala terbesar kalian itu. Bukan perang melawan orang-orang kafir atau melawan orang-orang Yahudi, orang-orang murtad yang menentang agama Islam. Ya.
Jihad kalian awal mula itu merubah diri kalian, perasaan kalian ke jalur yang benar. Seperti itu. Ya. Nah, nanti nggak akan viral kok akun YouTube yang di Dima ya. 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 Sekarang ini awas saja kalau yang Didi Imam ada orang dari belakang mukul ya. Birit ya. Lawan ulama lagi sholat. Itu orang-orang munafik tuh begitu. Dari semenjak dulu juga. Ya, Umar bin Khattab ditusuk sedang sholat. Jadi jamaah minimal ada imam dan ada makmum. Ya, imam dan ada makmum. 2 orang jamaah baik. Tapi 3 orang jamaah lebih baik. 3 orang jamaah baik, tapi 4 orang jamaah lebih baik dan seterusnya. Lebih banyak lebih baik. Ya. Qala al-jumhur, berkatalah jumhur ulama, innaha sunnatun muakkadatun, hukum salat jamaah daripada salat wajib adalah sunnah muakkad. Sunnah jumhur ulama, kebanyakan para alim ulama memberikan hukum tentang salat jamaah untuk salat wajib adalah sunnah muakkad atau anjuran agama. Jangan tinggalin. Sunnah muakkad, dikuatkan, seakan-akan jatuh pada perkara wajib. Jadi kalau ada istilah sunnah muakkad dalam fikih, itu Nabi nggak pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Nabi nggak pernah meninggalkan kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau mampu tidak dalam keadaan darurat, Nabi selalu laksanakan. Itu secara hukum fikih. Salat jamaah pun demikian. Salat jamaah untuk salat fardu, untuk salat wajib. Hanya kalau bisa jamaah. Ya. Meskipun kalian lagi menjaga, misalnya nih hirosa 2 orang, ya 2 orang. Setelah selesai sholat jamaah besar, jamaah utama masjidnya yang 2 orang jamaah. Ya, jangan sendiri. Kecuali beda halnya nanti dengan perempuan. Ya. Karena ada hadis yang lain, ya, mengecualikan daripada hadis ini. Ya. Sebaik-baik sholat perempuan di rumah adalah di kamarnya. Tapi kalau memang ada 2 orang perempuan, maka lebih baik jamaah. Tapi kalaupun tidak ada, maka dia perempuan tetap mendapat pahala jamaah meskipun sendiri. Beda halnya kalau perempuannya masih dalam tahap belajar, maka mesti jamaah. Perempuan yang merasa bacaannya kurang baik, perempuannya merasa masih butuh pendidikan, datang ke masjid, jamaah. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting jangan membuat fitnah. Fitnah dari aurat dia, fitnah dari suara dia, fitnah dari omongan dia. Datang ke masjid, belajar. Gak apa-apa. Ya. Wa ajabu 'anil hadis. Para alim ulama, jumhur ulama memberikan fatwa sunnah muakkad. Kenapa? Anna Rasul hamma wa lam yaf'al. Rasul itu memberikan nazir atau peringatan pada masa itu, ya, yang mana hadisnya masyhur, barang siapa yang tidak jamaah maka nanti aku akan membakar rumahnya. Tapi Rasul nggak mengerjakan, hanya nazir, peringatan. Ya. Maka melalui dalil ini jumhur ulama memberikan kesimpulan kalau jamaah itu hukumnya bukan wajib,
tapi hanya sunnah mu'akkad, artinya hampir-hampir wajib. Ya, di sisi lain Rasul memberikan nazir yang kuat atau peringatan yang kuat, di sisi lain Rasul tidak sampai membakar rumah. Nah. Atau li'anna tarkal jamaah, karena meninggalkan jamaah salat wajib maksudnya di sini, karena alamatun 'alan nifaq, tanda-tanda mempunyai sifat munafik fi dzalika zaman, di zaman itu. Ya. Pada waktu itu memang terkenal orang-orang munafik itu tatkala mereka lagi nongkrong, ya. Mereka suka gembul dengan orang-orang beriman. Tapi tatkala datang jamaah, mereka pergi. Pada masa itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Pada masa itu di Madinah seperti itu. Ya. Li haditsin, ya. Di antara hadisnya yakni yang menceritakan hal tersebut, la yatakhallaf anha illa munafik. Maka hendaklah kalian, ya, berikhtilaf atau menselisihi, tidak setuju dengan kelakuan orang-orang munafik yang meninggalkan sholat jamaah. Wa qala Imam Ahmad, berkatalah Imam Ahmad, biwujubiha, sholat jamaah itu hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Ahmad. Ya, adapun jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i menghukumi kalau jamaah sunnah muakkadah. Ya, tapi juga jangan meremehkan sunnah muakkad loh. Sunnah muakkad itu hampir-hampir saja wajib. Ibaratnya gini loh. Apa yang hampir-hampir wajib nih? Ibarat kalau pakaian, kalau pakaian kan yang menutupi aurat kita itu wajib ya. Ada yang hampir-hampir saja wajib. Kalau kita tamtsil atau umpamakan ke pakaian, apa? Kita kasih contoh gesper. Apa gesper? Ikat pinggang, benting. Celana kita lebar nih, gede. Ya? Itu wajib nggak diikat? Gede, lebar. Kalau nggak diikat gimana? Ya. Maka ikatan seperti itu sunnah muakkad. Memang dia pakai celana menutup aurat. Ya. Memang bisa disempelitin di baju. Tapi ada waktunya atau ada kalanya dia berlari. Ada kalanya dia duduk, ada kalanya dia berdiri. Apakah akan kuat cuma disempelitin? Maka hizam atau gesper pada waktu itu menjadi sunnah muakkad. Bahkan menjadi wajib kalau dia khawatirkan dia lagi lari depannya banyak cewek. Ini sunnah muakkad, jangan remehkan. Hati-hati, ya. Bahkan bisa menjadi wajib di keadaan tertentu. Ada pertanyaan? Rasulullah SAW pernah jadi makmum, tapi langsung pada waktu itu beliau sedang sakit. Ya. Pada waktu itu beliau sedang sakit, kemudian mengamanahkan kepada Abu Bakar, ya, supaya jadi imam. Tapi beliau masih mampu keluar jadi makmum. Maka pada waktu itu Abu Bakar, ya, jadi imam, ya, jadi masbuk. Rasulullah itu masbuk, ya. Tapi karena Abu Bakar tahu ada Rasulullah masbuk, meskipun sudah diamanahkan, ya, tapi ta'zim, ya, ta'ziman kepada Nabi, beliau ke belakang, ya. Makmum masbuk. Beliau itu lagi sakit parah menjelang hari-hari terakhir beliau. Kalian berapa kali jadi sholat sendiri? Banyak ya. Nggak terlampau, nggak terhingga.
Itulah kelemahan kita umat akhir zaman, ya. Kelemahan iman kita. Kenapa umat Islam ini mundur? Karena meremehkan sholat. Itu saja udah. Remeh. Sholat dianggap kecil, sholat dianggap enteng. Membangun masjid, tujuannya itu sholat. Sekarang sudah hilang tujuan membangun masjid, itu sudah hilang marwahnya untuk apa. Padahal untuk sholat, kita dakwah itu di masjid, itu hanya idam atau penarik supaya orang itu mau datang sholat. Makanya ke depan insya Allah nanti yang dibuat program lagi, Irmas, ya, yang akan bergerak atau kalian, ya, mendata lingkungan sekitar masjid yang di bawah wilayah kemasjidan, ya, untuk didata siapa saja laki-lakinya, ya, yang masih belum sholat di masjid, tapi yang di bawah naungan masjid. Jadi kalau ke sana kan sudah ada musholanya Pak Chandra, ini nggak usah didata. Nanti kita datangi silaturahim. Perlu itu usaha. Ya. Seminggu sekali aja udah. Kita didata dengan formal, ya. Memang ini salah satu thariqah jamaah tabligh, tapi kita lebih formalitas, ya. Maksudnya itu didata sekitar masjid itu ada berapa kakak, ya. Kemudian ada datanya dibukukan. Kemudian sebulan sekali atau seminggu sekali kita silaturahim kepada orang-orang yang belum menginjakkan kakinya di masjid. Kalau yang sudah istiqomah jamaah mah nggak usah. Siap kalian seperti itu. Hah? Jangan gitu. Udah biasa aja silaturahim. Datangi, assalamualaikum. Punten mang. Nanti insya Allah yang nunggu momen nanti namanya gerakan sholat jamaah. Kalau kajian maghrib kan sudah berjalan, alhamdulillah, ya, meskipun ala kadarnya, tapi itu nggak apa-apa, bagus. Nanti gerakan sholat jamaah. Sholat sunnah, sholat wajib, suaminya ke masjid. Bahkan kalau seandainya ada kesibukan yang tidak ditinggalkan, istrinya itu wajib menghandle kesibukan rumah supaya suaminya itu datang ke masjid kalau datang sholat. Maka jihadnya seorang istri itu diantaranya mengurus rumah tangga. Tepatnya tatkala datang kewajiban supaya suaminya lapang datang untuk sholat jamaah. Jadi jangan sebaliknya. Jangan tatkala sholat datang, kemudian laki-lakinya disibukkan dengan perkara rumah tangga sehingga tidak bisa datang ke masjid. Awas nih, untuk para perempuan mesti paham. Minimal perempuan yang soleha itu menyiapkan suaminya untuk sholat jamaah di masjid. Sesibuk apapun urusan rumah tangga, usahakan di waktu sholat supaya suaminya itu tidak sibuk dan lapang untuk datang ke masjid. Ya, jadi itu yang namanya rumah tangga. Itu yang namanya sempurna, saling melengkapi. Ya, seperti itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.